Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran kedua ini kita akan belajar bagaimana cara menginstalasi dan integrasi template ya. Oke, jadi teman-teman pastikan jalankan dulu lokal servernya, boleh menggunakan app atau lokal server yang lainnya, itu menyesuaikan. Kemudian buka Visual Studio Code-nya ya, buka Visual Studio Code-nya. Oke, nah sekarang kita coba buka koordinatornya ya, koordinatornya. Oke, kemudian koordinatornya kemudian dipindahkan ya isi projectnya. Itu boleh teman-teman lakukan dengan cara klik kanan, ekstrak here ya, jangan ekstrak file. Ekstrak here ya, pakai ekstrak here. Kalau ekstrak file itu nanti akan terbentuk lagi sebuah folder. Oke, buka ini, pastikan ini ada isinya. Nah, setelah di ekstrak here, kemudian diganti, di rename namanya. Misalnya GIS dasar, web GIS dasar leaflet. Oke, nah ini tanpa spasi ya. Oke, kita pindahkan pindahkan ke. Nah, karena saya menggunakan ampp, jadi di sini di dalam folder ampp-nya, kemudian folder www di sini ya. Pastikan di sini projectnya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan SAM berarti program file SAMPP ya, SAMPP, kemudian htdoc ya, htdoc. Oke, itu dia ya. Jadi disesuaikan penempatannya. Nah, oke, berarti saya posisinya di sini ya. Nah, kemudian kita coba lihat ya, jalankan localhost-nya. Localhost strip nama folder projectnya webgis strip leaflet webgis dasar apa tadi nama foldernya, webgis dasar. Nah, ini ya, webgis dasar leaflet ya, webgis dasar leaflet. Oke, nah maka akan muncul welcome to coordinator. Ini tandanya kita udah berhasil menginstal framework coordinator kita ya, dengan nama project webgis dasar leaflet. Oke, nah kemudian kita perlu lakukan konfigurasi ya untuk leaflet ini. Jadi teman-teman buka dengan text editornya, file, open folder ya, open folder ya, kemudian cari project tadi. Kemudian ya tadi di sini program file ampp www. Nah, ini project kita ya, webgis dasar leaflet, select folder. Oke, nah ini dia ya. Nah, jadi saat dibuka ini foldernya berwarna-warna ya. Bagi yang belum berwarna-warna, ini foldernya itu ganti lagi ya, karena untuk standarnya ini file icon tema ya, untuk standarnya itu seperti ini ya, tak ada icon-icon foldernya. Jadi diganti aja preference file icon tema. Nah, kemudian ini ganti material icon ya. Bentar. Ah, ini dia, udah ganti ya. Oke, udah. Sekarang kita lakukan konfigurasi ya, instalasi dan integrasi template. Nanti kita lakukan konfigurasi dulu. Teman-teman pastikan kita buka ya untuk melakukan konfigurasi di CI ini. Buka aplikasi, config, ya, kemudian autoload ya, autoload. Kemudian cari file apa namanya itu, file helper ya. Nah, cari autoload pertama autoload library ya, autoload libraries di sini di baris 61. Nah, ketik aja di sini session koma, nah dalam kutip ya, jangan sampai salah penulisannya,
kemudian form validation, oke, koma, kemudian upload, ini upload file nanti, kemudian itu aja dulu ya, itu aja dulu. Oke, nah pastikan di refresh dulu, pastikan tidak ada yang error ya. Nah, seandainya ada typo dalam penulisan, misalnya ini S-nya double, refresh, maka akan muncul ini. Berarti ada salah ya di sessionnya ya. Atau ini nggak typo tapi kutipnya kurang satu, kutipnya nggak ada penutupnya, maka akan error juga ya. Jadi errornya udah jelas ya. Di sini di autoload, kemudian di baris 61. Oke, kutipnya kurang satu. Oke. Nah, itu untuk konfigurasi yang pertama. Konfigurasi berikutnya teman-teman ke helper ya. Scroll ke bawah, helper baris 92. Di sini mudah. URL, kemudian koma, form ya, form. Kemudian koma, form file ya, file. Oke, itu aja sih. Ini bukan from ya, tapi form. Kemudian di sini form ya, bukan from. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, jadi kita sudah selesai konfigurasi yang pertama ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita konfigurasi udah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk konfigurasi berikutnya di file config ya, file config. Nah, ini ada base URL. Base URL itu teman-teman kopaskan ini. Nah, teman-teman copy pastekan URL di atas ini saat project pertama kali dijalankan. Localhost, nama project ya. Paste di ini base URL. Oke, kemudian indeksnya dihapus ya, indeksnya dihapus. Oke. Lanjut ya. Cuman itu aja, indeksnya dihapus ya. Oke, refresh, pastikan nggak ada yang error. Nah, kemudian untuk berikutnya, teman-teman buat sebuah file baru ya. Ini ditutup dulu. Oke, buat sebuah file baru. Klik kanan, new file, ya. Buat nama filenya .htacces. Oke. Nah, pastikan filenya itu berdampingan dengan Composer dengan Git ini ya. Di sini filenya. Jangan sampai nyasar filenya ya. Oke, kemudian lanjut. Kita buka ini user guide. Ini klik kanan, open new tab aja. Nah, ini ada pencariannya. Ketik htacces. Oke, enter. Nah, kita ngambil script ya, cari script untuk mengisi file htacces ini. Nah, cari ini coordinator URLs ya setelah pencarian ini. Kemudian ini cari ini removing the index karena kita ngapus indeksnya. Jadi kita ini ambil script ini, kopas, paste di sini. Oke, udah selesai untuk konfigurasi file coordinatornya. Nah, sekarang kita akan membuat ini apa tuh namanya? Integrasi template lagi ya. Integrasi template. Nah, untuk integrasi template, teman-teman buka lagi bahannya tadi. Ini klik kanan, window extract here ya, templatenya. Oke, nah ini BS binary admin ya. Ini namanya BS binary admin. Biar nggak terlalu panjang, boleh di rename aja. Namanya binary admin aja. Oke, binary strip admin ya. Ini nama templatenya. Nah, satu folder templatenya ini dipindahkan aja, di-cut ke dalam folder project kita di sini, WebGuys. Oke, paste di sini. Oke, udah. Nah, untuk menjalankannya, untuk melihat templatenya, oke, ini di close aja, ini di close aja. Oke, ini di kopas, buka tab baru. Nah, kemudian ini nama folder project, kemudian nama folder template, ini dia ya. Slash nama folder template. Nama folder template. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi ini template yang akan kita gunakan. Nah, ini kan terlalu rame ya komponennya. Kita ambil yang blank pack aja. Buka blank pack. Oke, udah ya, udah ya. Nah, jadi browsernya kita menggunakan Chrome ya, disamakan aja biar sama nanti
urutan baris scriptnya. Oke. Oke, blank page ini ada yang kosong ya. Oke, ini halamannya. Ini kita ganti dengan, kita integrasikan dengan template ini ya. Oke, kita mulai dulu buka folder application, buka folder view. Nah, buat sebuah file baru dengan nama new file. Oke, ini namanya template ya, template titik php. Oke, nah ini buat namanya filenya huruf kecil semua ya, v underscore template php, kemudian v titik home ya, home titik php. Oke. Oke, di dalam folder ya, di dalam folder view, klik kanan folder view buat file baru ya. Nah, itu dia. Nah, ini saya tulis dulu di sini H1 ya. Ini untuk penanda aja ya, halaman home ya. Oke. Nah, sekarang kita buat controller baru ya dengan nama GIS aja, new file. Nah, untuk buat controller baru, huruf kapital di awal ya, G, I-nya kecil, S titik PHP. Oke, nah. Kemudian, ini kan ada welcome ya, welcome. Ini keterangannya dihapus aja. Oke, nah. Oke ya, nah di sini di kopas aja seluruh isi script dari welcome ini. Kita paste di sini. Nah, nama kelas ini kan welcome ya. Nama kelas harus sama dengan nama file. Jadi ini GIS, ini juga harus GIS. G-nya kapital ya, GIS. Oke. Nah, file view yang akan di-loadnya yaitu ini. Kan ini welcome ya, welcome message. Nah, kita ganti dengan home ya. V underscore home. Oke, kita refresh. Nah, ini kan nggak berubah ya. Kenapa? Karena routingnya belum kita atur. Jadi kita atur, kita arahkan ke GIS ya. Jadi buka folder config, kemudian namanya routis. Nah, scroll ke bawah. Nah, ini dia default controller. Jadi ini adalah controller pertama kali yang akan dipanggil saat project dibuka, dijalankan. Nah, ganti dengan GIS ya. Nama controller kita GIS ya. Untuk memanggil nama controller itu cukup huruf kecil aja semua. Oke, ini GIS ya. Oke, kita refresh. Nah, ini halaman home ya. Oke, sekarang kita perlu nah, kita install dulu templatenya ya. Nah, untuk menginstal template ya, biar nampak hasilnya, home-nya vhome ganti dengan vtemplate ya. Kita ganti dengan vtemplate. Oke. Nah, refresh lagi. Nah, ini hilang ya. Oke. Jadi dia memanggil ini ya, file vtemplate. Nah, ini kan kosong. Oke, kita ke template ya. Nih. Template ini kita klik kanan, view pack source ya. Oke. Ini semuanya kita kopas ya. Ctrl A, C. Kemudian kita kopas di sini. Ya, di dalam vtemplate. Nah, kita lihat hasilnya saat kita refresh. Nah, templatenya udah kepanggil, tetapi CSS dan JavaScript-nya belum ke load ya. Jadi kita harus atur lokasi pemanggilan dari CSS ya. Kita atur alokasi filenya ya. Karena di sini href-nya, karena kita menggunakan framework, jadi di sini nggak bisa langsung kita panggil nama foldernya ya. Jadi kita wajib ganti ya di sini ya, tanda PHP ini ganti base URL, buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalam ini, nah ini pembuka kurung sama dengan pembuka kurung tanda tanya tak sama dengan, ini tanda tanya sama dengan ya penutupnya di belakang aset ini. Nah, ini apa? Ini adalah nama folder ini, folder template ya. Kemudian taruh di sini. Nah, kemudian tambahkan slash ya setelahnya. Slash. Oke. Nama folder slash ya. Oke, kita refresh. Nah, ini udah berubah ya, udah berubah. Tapi ini belum semua. Jadi semuanya ini kita kopas.
Di bagian hrefnya kita ganti ya, href. Nah, ini jangan ya, ini kita tambahkan belakang asetnya, paste. Oke, udah. Ini paste juga. Oke, udah. Nah, ini agar nggak lama loadingnya, jadi Google Font-nya kita hapus aja. Kita nggak perlu Google Font, hapus aja ya. Oke. Oke, refresh. Nah, ini udah ada template-nya ya. Oke, lanjut. Scroll ke bawah. Kita cari nih, kita lihat ya, ini ada gambar, kan ada gambar di sini ya, teman-teman. Ada gambar di sini. Kita lihat ya alokasinya di sini. Nah, ini dia baris 38 ya. Assets, image, fin user. Paste. Oke, refresh. Oke, ini dia. Nah, kemudian kita scroll ke paling bawah. Nah, di sini ada script ya untuk meload file JavaScript ya, JS-nya ya. Ini ada 4 ya. Ini kopas aja, paste. Paste, paste, paste. Oke. Refresh. Oke, udah ya. Jadi ini udah bisa naik turun ya. Tadi belum bisa sebelum kita tambahkan alokasi ini. Oke, kita udah selesai. Nah, sekarang kita perlu sesuaikan ini guys ya. Ini ganti aja judulnya. Boleh teman-teman ganti aja di sini. Ini dia binary admin baris 26. Ganti aja guys leaflet. Oke, refresh. Oke, nah ini boleh teman-teman sesuaikan ya. Ini blank pack ya. Ini dengan judulnya. Nah, welcome John Deo ini dihapus aja. Welcome Don Geo, mana dia? Oke, mana dia? Nah, bukan ini. Scroll ke bawah. Nah, ini dia blank pack ya. Nah, ini dia. Hapus. Oke. Nah, kemudian refresh ya. Oke, ini blank pack, biarkan aja. Ini judul materi-materi kita nanti ya. Ini akan menyesuaikan. Yang berubah cuman ini aja, isi kontennya aja. Nah, di sini nanti ini menunya terlalu besar ya. Jadi teman-teman bisa perkecil. Menunya ini ya, yang di href ini. Oke, ini menunya home ya. Ini home. Oke, ini FA 3 kali ini hapus aja supaya ikonnya nggak 3 kali besarnya ya. Hapus aja. Ini juga boleh hapus aja. Ngapain pakai FA 3 kali? Hapus aja. Ini hapus aja ya. Hapus aja. Ini hapus aja. Oke, refresh. Nah, oke, ini juga hapus aja. Ini hapus aja. Ini bagi teman-teman yang ingin menghapus drop down-nya silahkan boleh dihapus aja. Ini saya hapus ya. Oke, ini blank pack-nya. Mana dia menu blank pack ini? FA 3 kali, hapus aja. Oke. Nah, ini kita coba ganti ya. Masing-masing judul ini dengan materi. Materi-materi kita home. Ini view map ya. View map. Kemudian view base map. Kemudian ini marker. Kemudian ini circle. Kemudian ini ganti dengan polyline ya. Kemudian nah ini masing-masing menunya mau kita tambah ya. Nah, ini polyline, ini materi-materi kita nanti. Kemudian polygon. Ini icon-icon ini kita biarkan aja, nggak usah diganti. Ini li sampai li ini pasti di bawahnya. Nah, ini polyline, ini polygon. Oke. Nah, jadi nanti saat kita klik home maka dia akan ke halaman home ya. Nah, jadi kontennya di sini ya. Kontennya berarti di bawah blank pack ini, berarti di sini pastikan di sini konten. Nah, kita coba scroll ke bawah. Nah, ini blank pack ya tadi, blank pack di sini. Nah, blank pack ya berarti di sini ya di bawah HR nih.
Nah, coba saya buat dulu ya. Ini konten. Ini konten ya. Oke, pas ya, ini konten. Nah, jadi kontennya di sini nanti ya, konten-kontennya. Oke, di sini kita buat dulu namanya itu. Nah, ini konten ya, saya buat dulu di sini. Nah, jadi ini menyesuaikan ya templatenya. Konten ya. Konten. Ini juga konten. Oke, kita buat di antara ini ya, kontennya. Nah, untuk kontennya biar fleksibel ya. Jadi yang berubah cuman ini aja. Ini kita nggak perlu rubah lagi. Jadi teman-teman tambahkan di sini ya. Di sini guys. Nah, di controller. Nah, di atas ini ya. Array. Nah, ini data ya. Data. Arraynya ini judul. Judulnya ini home ya, home. Oke. Ini enter aja ke bawah. Kemudian judul, kemudian pack ya, pack. Oke. Nah, ini packnya ini ya. Ambil ini. Pack kita itu adalah v home ya. V home. Kita untuk menampilkan v home. Oke, koma. Udah, ini tutup ya awal. Nah, ini koma $data tambahkan koma file C. Oke, udah itu aja. Nah, refresh. Jadi nanti supaya muncul di sini kontennya ya, packnya di dalam ini ya, konten dari masing-masing file ini. vhome ini kan isinya ini halaman home ya. Nah, jadi teman-teman di templatenya kita sesuaikan ya, kita kondisikan. Jadi titik php, tutup php. Oke, enter. Di sini if jika variabelnya pack ya, maka this load view. Load view. Nah, di dalam view-nya adalah $variabel pack. Oke, itu aja ya. Ini aja sih. Nah, ini buka kurung kawal. Nah, ini kurung kawal tutup ya, ini titik koma. Oke, refresh. Nah, ini halaman home. Oke, nah, ini halaman home ya. Nah, ini judulnya kita harus sesuaikan judulnya. Jadi ini blank pack ini kita ambil variabel dari judul ini. Judul ya, nama variabelnya. Oke, jadi di v template buat aja di sini. Nah, ini ya, pack sama dengan tutup ya, $judul. Oke, itu aja sih. Refresh. Oke, ini menyesuaikan ya. Nah, home ini adalah halaman home ya. Jadi di sini di menunya ini ya, menunya ini home ya, ini. Hrefnya kita ganti ya, biar oke, base URL. Kemudian nah, nama controller kita GIS ya, GIS. Nah, pack home itu ada di kelas function, di function index ya, function index. Oke, berarti ini GIS panggil controller GIS dengan function index. Maka refresh. Oke, nah, lanjut ya. Kemudian view map. Jadi kita coba buat aja satu buah filenya dulu, new file, view map ya, .php. Oke, nah ini saya buat dulu halaman H1. Ini halaman view map. Nah, untuk memanggil view map, jadi di menu ini, di menu view map itu ada di template ya. View map, view template. Nah, gitu juga ya. Hrefnya itu kita sesuaikan aja. Kopas ini. Href ini diganti. Nah, berarti kita panggil controller GIS ya, controller GIS dengan function view map. View map. Nah, ini saya satukan aja penulisannya view map. Nah, refresh. Nah, saat kita klik view map, nah ini pack
not found. Path-nya belum ada. Nah, karena fungsinya belum ada ya. Jadi kita buat fungsinya di sini, guys. Nah, kopas aja ini, kopas. Paste bawah. Nah, nama fungsinya diganti view map sesuai nama function yang kita panggil tadi, view map. Kemudian ini view map ya. Ini materi view map. Nah, ini pack yang dipanggil untuk materi view map ini kan view map ya. Pastikan penulisannya sama. View underscore map. Oke, coba di refresh. Oke, coba diklik view map. Oke, ini udah ya. Udah pindah-pindah dan begitu seterusnya ya. Nanti kita langsung masuk ke materi bagaimana menampilkan view map dengan leaflet ya. Jadi untuk video kali ini, pembelajaran kedua ini kita sudah berhasil menampilkan sudah berhasil menginstalasi dan integrasi template ya. Jadi apapun templatenya, konsepnya sama. Yang penting teman-teman tuh paham HTML. Oke, udah ya. Oke, udah bisa berpindah-pindah. Ini view map ya. Ini view map. Kita coba tampilkan nanti. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.